semuanya, selamat datang di program Bincang-Bincang. Nah, kali ini kita akan mendatangkan tamu yang akan kita dengarkan nih cerita dan pengalaman yang menginspirasi. Nah, kali ini ada Kak Nabila Fahriani Pane, yang mana kakak ini adalah sosok pemuda yang memiliki peran dalam pengembangan UMKM di masyarakat. Nah, seperti apa ya ceritanya? Langsung aja bersama saya Domina Tanggang dan inilah dia Kak Nabila Fahriani Pane. Halo Kak Nabila, selamat siang. Oke, halo Dorma, siang juga nih. Gimana nih kabar kakak? Wah, luar biasa banget ya, lagi baik-baik aja, semuanya dalam keadaan sehat. Sibuk? Sibuk apa nih sekarang Kak? Wah, kalau kesibukan sekarang kakak lagi magang ya, Alhamdulillah. Jadi udah nggak kuliah lagi. Maksudnya kuliahnya tuh dikonversi ya sama program magang. Magangnya tuh di Alfamart, di branch Medan, tapi lokasinya tuh di Tanjung Brawah. Oke, tapi ya Kak, kalaupun kita magang nih, rasanya kan capek juga ya Kak? Karena sebagai anak magang kita juga harus menyesuaikan dengan jam kerja juga ya Kak ya? Bener banget. Apakah kakak merasakan hal ini juga? Kalau ditanya capek sih ya mungkin 1 bulan pertama tuh kakak udah heboh banget kayak aku tuh mau ngekos aja deh, nggak sanggup PP Tanjung Brawah Binjai ya. Tapi ternyata udah 3 bulan nih, ternyata kuat dong. Ternyata kuat Iya, ya. Buktinya Kak Nabila Fahriani berhasil atau bersedia untuk hadir di tempat ini bersama kita untuk berbagi cerita tentunya ya. Ya, terima kasih banget loh. Oke, kita mungkin masuk ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Boleh banget. Oke, seperti yang sudah disinggung sebelumnya nih Kak ya, Kak Nabila ini berperan dalam pengembangan UMKM di beberapa daerah, seperti boleh saya sebutkan di Desa Deskati Karo dan juga di Kampung Nelayan Blawan, betul ya Kak? Bener banget. Nah ini yang jadi bagian menarik, karena ya namanya UMKM gitu ya, belum semua orang yang aware ataupun menaruh kesadaran dan perhatian ke sana. Sebagai anak muda, saya sendiri pun mengakui bahwa itu pun belum sepenuhnya untuk diabahkan gitu ya. Tapi ini yang kita tanyakan sama Kak Nabila Fahriani, kenapa sih milih UMKM itu sendiri? Kenapa nih Kak? Oke, kenapa milih UMKM ya? Berdasarkan minat dulu nih. Jadi kakak punya latar belakang emang suka banget yang namanya bisnis ya. Dulu tuh SD udah start jualan barang-barang kreatif ya. Itu ada bros yang bisa kita bikin dari kain flanel. Terus itu dapat cuan, itu udah bahagia banget. Terus ujungnya endingnya ternyata kakak lulus nih di administrasi bisnis Universitas Sumatera Utara. Itu jadi nambah banget nih, oh aku memang passionnya tuh di bisnis. Oke, tapi rasa-rasanya itu kurang puas gitu kalau bisnis tuh hanya untuk diri sendiri. Gimana kalau kita coba turun gitu ya ke masyarakat, terus salurin tuh apa yang kita dapeti di zaman SD dulu, di kampus gitu ya. So ya, kakak turun pengabdian masyarakat, ambil di UMKM gitu dong lah. Wow, berarti memang sejak kecil bahkan dari SD sedari dulu udah ngembangin ataupun udah punya minat sama bisnis itu sendiri ya Kak ya. Itu keren banget sih, karena kan yang namanya anak-anak pikirannya masih main-main dan segala macamnya, tapi Kak Nabila udah berpikiran nih kenapa, gimana caranya biar bisa dapat duit. Oh, kita bikin usaha ini dan segala macamnya. Itu adalah pikiran yang sangat maju sih rasanya. Beda ya. Semoga anak sekarang bisa gitu juga ya. Amin. Nah, oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua, yang namanya tuh Deskati Karo sama Kampung Nelayan di Belawan. Kalau kita pikir ya kayak jangkauannya ke sini kan agak jauh juga. Kenapa sih beda tempat itu Kak? Atau karena memang sumber daya yang ada di sana, target masyarakat yang mengambil usaha di sana, atau gimana? Nah, kenapa kakak milih yang satu dulu ya, Kabupaten Karo ya, Desa Deskati. Nah, kebetulan kakak tuh join di salah satu UKM di Universitas Sumatera Utara, yang mana salah satu UKM-nya itu punya divisi pengabdian masyarakat. So, divisi itu tuh udah survei, daerah mana sih yang butuh kehadiran mahasiswa, daerah mana sih yang punya SDM yang memadai, dan daerah mana yang punya sesuatu hal yang bisa dikembangkan. Jadi, nama UKM-nya itu adalah SGC USUP. Nah, dari UKM itulah kakak kenal yang namanya Desa Deskati. Kakak lihat di sana SDM-nya full, semangat ibu-ibu ya terutama itu semangat ekonominya tuh tinggi banget. Terus yang kedua SDA kopi ya, SDA di sana tuh melimpah guys, ada kopi, ada jeruk gitu ya, jadi semua tanaman ada di Desa Deskati. Terus selain itu apalagi, selain itu ya kakak lihat di desa itu benar-benar mendukung banget semua kehadiran mahasiswa gitu, jadi desanya benar-benar mau berkembang gitu. Itu alasan kakak mengambil desa tersebut ya, walaupun jauh banget ya dari Medan ke Karo, dari daratan ke pegunungan. Iya, karena kan pas Dorma dengar ya, kok Deskati Karo jauh kali gitu, kenapa nggak ngambil di Medan ini aja? Tapi balik lagi, karena kan ini juga ya yang kakak kembangkan di Desa Deskati itu juga batik karo yang mana digunakan pewarnanya itu dari ampas kopi ya Kak ya. Bener banget. Boleh nggak ceritain itu Kak, gimana prosesnya pembuatan pewarnanya itu?
Oke, jadi kami tuh udah riset ya sebelumnya apa sih yang bisa kita kembangkan di desa itu gitu selain pendidikan ya kami tuh pertamanya fokusnya di pendidikan. Terus kami melihat oke ada SDA kopi. Nah SDA kopinya tuh biasanya diolah jadi apa gitu? Hanya kopi biasa, wah itu udah banyak banget ya. Oke kita riset lagi di salah satu program namanya PKM ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Salah satu event terbesar yang mahasiswa tuh harus dapatin itu. Nah, dari program PKM itu kami mulai riset nih, kakak berhubung punya tim ya. Jadi timnya itu adalah tim Eco Empower. Nah, kami itu udah riset. Banyak banget ya sampah kopinya. Kita riset jadi apa? Nah, dari hasil riset itu udah banyak banget guys yang bisa nemuin kalau salah satunya adalah untuk bisa dijadikan sebagai pewarna kopi. Gitu. Nah, pewarna apa? Pewarna batik. Gitu. Oke, itu satu ya. Itu karena kami pikir ampas kopi itu ngeganggu banget. Karena walaupun kulit kopi itu bisa jadi salah satu pupuk gitu ya. Nah, tapi dalam proses pemumpukannya, dalam proses menjadi pupuk itu bisa merusak lingkungan, udara, air gitu. Itu salah satu alasan kami mengambil itu. Terus yang kedua, kami melihat di Desa Deskati itu guys, ada yang namanya aksara karo. Oke, aksaranya nih ya, aksara karo. Aksaranya tuh udah tenggelam. Oke, jadi masyarakat Karo, terutama di desa Deskati itu udah nggak tahu lagi cara menulis aksara Karo, atau cara membacanya, atau bahkan menulis sebuah kalimat dari aksara itu. Jadi ada dua hal sih yang ngambil itu. Terus kami gabungkan lah ide itu ya kan, ide si sampah kopi, ampas kulit kopi gitu ya, bersama dengan aksara. Jadilah batik aksara Karo, gitu Darla. Oke, benar-benar inovasi yang sangat bagus juga ya, karena dari pengalaman Doma juga sendiri gitu ya, karena di kampung Doma juga ada yang namanya pertanian kopi gitu kan. Nah kulit kopi ini yang banyak sekalipun hasil dari produksinya itu malah dibuang begitu aja, nggak bisa dikelola gitu, dan akhirnya polusi tanah, polusi udara juga, dan akhirnya mengganggu lingkungan gitu kan. Awalnya pun nggak enak sebenarnya, tapi dengan ada inovasi ini ya semoga dapat menyebar ke masyarakat luas bahwa ya, ini bisa kita kembangkan. Nah, dan untungnya ternyata masyarakat di sana menyambut dengan bagus ya Kak, dan akhirnya mereka tuh punya kesadaran dan menyadari bahwa itu memang berpeluang untuk mengembangkan usaha mereka sendiri gitu. Nah, kalau dari desa sebelah lagi Kak, yaitu Kampung Nelayan, gimana di sana? Karena kan di sana memanfaatkan bayam merah ya Kak ya untuk pewarna terasi gitu. Itu gimana Kak dapat idenya gitu kan? Tapi sebelumnya tempat sebelah ya, di bawah ya. Oh di bawah Ke lautan ya. Dari awal program kakak juga, oh keren kali ya, gitu ya, dari gunung ke laut. Kebalik, laut dulu, baru ke gunung. Iya, Belawan Gitu kan, ya. Deskati. Deskati gitu. Oke, kenapa dan dari mana gitu ya dapat idenya? Nah, balik lagi nih, kebetulan juga di organisasi kakak itu punya dua desa binaan ya. Satu desa Deskati, satu lagi kampung nelayan seberang. Jadi kebetulan alhamdulillah kakak udah cukup kenal sama desa kampung nelayan itu. Terus dari situ kakak lagi-lagi cari gitu, apa sih yang bisa dikembangin gitu di desa kampung nelayan ini ya. Karena kampung nelayan itu masih dalam kategori ya pendapatannya itu menengah ke bawah gitu. Jadi apa yang bisa kita bikin yang bisa membuat masyarakatnya itu sedikit naik atau bahkan naiknya tuh drastis gitu. Nah ketemulah si terasi gitu ya. Si terasi, oke, tapi terasinya terlalu biasa aja nih. Kalau misalnya mau dapatin pendapatan yang lebih, kita harus bikin yang lebih war nih gitu. Itu awalnya. Terus kami bentuk tim lagi. Ini tim yang berbeda ya dengan desa Deskati. Alhamdulillah teman-teman kakak di sekitar kakak tuh seneng lomba juga gitu. Jadi kami bentuk tim. Terus kami cari-cari tahu nih di jurnal lagi-lagi ya riset. Malah pasti mahasiswa tuh udah gak asing lagi sama riset dan jurnal gitu. Jadi di jurnal tuh kami cari apa sih yang bisa bikin atau apa sih yang bisa menghasilkan warna. Karena setelah kami tengok ya, kalau misalnya terasi yang ada di Belawan itu masih sama dengan terasi yang ada di pasar-pasar atau pajak-pajak sekitar Medan gitu. Biasa aja dong gitu. Oh kita harus bisa bikin sesuatu yang lebih war. Jadi kami memutuskan untuk ngapain sih pewarna. Bukan ngapain ya, Medan kali ya bahasanya ya. Ini, inovasi warnanya gitu. Jadi, dan satu lagi ya, pewarna di terasi itu kebanyakan adalah pewarna yang bisa memicu penyakit gitu. Ada zat-zat yang mungkin bisa kita bilang tidak cocok untuk tubuh kita atau tidak bisa dikonsumsi. Jadi kami olahlah dari hasil jurnal, kami ambil salah satu tumbuhan yang bisa menghasilkan warna merah. Ya, terasi warna coklat ya. Mungkin sebagian juga ada yang lihat warna merah gitu ya. Cuman itu lagi-lagi zatnya tuh kurang bagus untuk kesehatan. So, kami ambil
tumbuhan yang bisa menghasilkan warna merah. Banyak banget ya kan, buah naga, warna merah juga, buah bit juga merah. Tapi ternyata akhirnya setelah riset, bayam merah lah jadi tujuan kami. Dan kayaknya bayam merah juga lebih ekonomis ataupun lebih terjangkau juga. Benar banget, lebih ekonomis, lebih terjangkau. Tapi tahu nggak fun fact-nya apa? Setelah kakak program itu gitu ya, setiap hari ketemu bayam merah yang banyak banget. Besoknya kakak nggak mau makan merah lagi. Iya nggak mau makan bayam merah lagi. Woi. Karena udah muak banget. Bikin terasi pakai bayam merah. Tahu nggak juga, bayam merah itu khasiatnya tuh banyak banget. Jadi kami bikin produk terasi itu sama ibu-ibu itu, jadi banyak keunggulannya. Selain warna gitu ya, jadi estetik, lebih berwarna lagi gitu ya. Zatnya juga, kandungan dari si terasi itu. Tahu nggak, terasi itu terbuat dari apa? Nasi dari udang. Nah, benar. Dari udang rebon ya. Nah, udang rebon tuh juga udah ada manfaatnya. Tapi ditambah kasih bayam merah itu ya kan, makin bermanfaat. Gitu dia. Itu prosesnya. Wow. Dan wow. Luar biasa Kak Nabila ya. Karena dari tadi, selain mengembangkan UMKM itu sendiri, juga dilihat dari sisi inovasi lingkungan. Dari apa sih bisa kita manfaatkan untuk menunjang kemajuannya gitu ya. Wow, sangat luar biasa. Nah, kalau dari kakak sendiri nih ya, selama menjalankan kegiatan itu sendiri, gimana? Adakah tantangan dari di lapangan gitu kan ketika berhadapan sama masyarakat atau ya mungkin dengan antar ini mungkin yang Curhat nih. tantangan gimana lah Kak? Oke. Tantangan pasti ada ya. Karena programnya juga kakak jalanin tuh 6 bulan. Bahkan 1 tahun ya. Dimulai dari riset, pengenalan masyarakat, sosialisasi, pendekatan masyarakat lagi. Itu total 1 tahun. Itu adalah lomba 1 tahun. Lomba terlama gitu ya. Jadi tantangan pasti ada. Kalau misalnya dalam kakak proses mengembangkan itu ya, itu ada satu tantangan. Itu dari masyarakatnya sendiri ya. Kalau masyarakat tuh kadang capek ya gitu, kayak aduh aku bosan kali gak mau datang lah gitu, gak datang lah, apalagi ibu-ibu ya kan, ibu-ibu kalau misalnya satu gak datang gak datang tuh semuanya gitu. Jadi pada gak datang, jadi kami harus effort lagi nih, manggilin gitu, yakinin lagi. Jadi proses meyakini tuh gak cuma sekali, terus-terusan kita dekati masyarakat lagi. Cuman ya gak apa-apa, karena juga pengabdian itu adalah memang tentang kedekatan. Yes. It's okay. Walaupun sebenarnya agak-agak wah gitu ya. Karena kita dikejar waktu juga, dikejar target. Nah, kenapa juga ibu-ibu yang nggak mau? Karena masyarakat kita lagi ya, lagi dan lagi tuh mereka pengen hasilnya tuh cepat. Pendapatannya cepat. Sementara kita kan prosesnya tuh inovasi, peluncuran produk, terus promosi, barulah dapat mungkin hasil yang mereka mau gitu. Jadi emang lagi-lagi tuh yakinin lagi gitu. Lebih ke masyarakatnya. Oke, ya itu memang nggak bisa kita hindarkan juga. Nggak bisa. Jadi baik lagi syukurnya masih tetap dengan penuh semangat juga untuk menjangkau itu tuh masyarakat di sana. Benar, karena kita anak muda juga ya. Anak muda tuh jangan sekali kena tantangan langsung sandwich ya. Itu kan namanya generasi sandwich ya. Nah, itu. Siapa dia generasi sandwich? Oh my god. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Nah, kalau dari tadi ya Kak ya, yang namanya tuh kita kembangin produk-produk di sana, ilmu seperti apa yang diberikan gitu. Karena kan yang namanya mengembangkan UMKM itu bukan hanya kita tahu produk yang bisa dikembangkan apa, tapi gimana kita bisa memunculkan ide ini dan mewujudkannya itu ke pasaran dan berhasil menjualnya gitu. Oke, ilmu bisnis ya. Yang pertama itu ibu-ibu kita atau masyarakat kita masih kurang tahu gimana caranya promosi barang atau promosi produk sampai produk itu bisa tersentuh nih sama konsumen gitu. Masuklah tadi yang namanya ilmu pemasaran atau marketing. Jadi kita juga himbau ke ibu-ibu ya, sosialisasi juga. Bu, sekarang bisa pakai aplikasi loh. Bu, sekarang kita bisa bikin Instagram loh. Karena sekarang semuanya by sosial media gitu ya, by e-commerce. Jadi kami juga bantu nih ibu-ibunya untuk daftar Shopee gitu ya, daftar NIB gitu, create account Instagram. Jadi semuanya kami bantu tuh dari awal. Karena nggak semua masyarakat kita paham ya dengan teknologi, jadi kita wajib kasih tahu nih step by stepnya. Itu tuh yang pertama tuh, ilmu promosi atau dari sosial media. Terus yang kedua, kami kasih info juga nih ke ibu-ibu. Bu, kalau misalnya produk kita udah jadi, banyak loh dinas-dinas yang bisa bantu kita gitu ya. Dinas ekonomi dan pariwisata gitu contohnya gitu ya. Jadi kita kasih tahu beberapa dinas ataupun ya kementerian-kementerian yang bisa nge-support ibu-ibu itu
gitu. Yes. Jadi masyarakat kita lagi dan lagi ya, masyarakat kita tuh masih takut kalau misalnya jualan nggak ada modal, nggak ada yang bantuin, dan mereka nggak tahu harus ngadu kemana, harus cari solusi kemana tuh mereka nggak tahu. Jadi kita harus kasih tahu tuh, di mana posisi dinasnya yang bisa mendukung, di mana posisi kementerian yang bisa mendukung, apalagi di mana sih donatur yang bisa dapat gitu, yang bisa kita cari investor tuh dari mana. Jadi kami kasih tahu. Oke, berarti kalau yang bisa kita lihat kondisi masyarakat kita sekarang dari segi modal, serba modal tuh dari modal pengetahuan, modal usaha juga masih kurang ya. Benar banget. Dan itu memang perlu untuk dikembangkan juga. Wajib. Oke. Malah itu hal yang utama kan, modal dari minat, modal niat gitu, dan modal uang. Tuh nggak bisa luput dari yang namanya bisnis. Oke. Dari program-program yang sudah berjalan ini Kak, ada nggak sih produk yang udah dikembangkan masyarakat dan ternyata berhasil nih di pasaran? Oke, sejauh ini ya, terasi alhamdulillah sekarang udah berjalan. Tapi mungkin untuk promosi yang baik sosial media sama e-commerce-nya masih dalam proses, bisa kita bilang adaptasi. Ya, karena juga di tengah kampung ya, di tengah laut maksudnya. Di tengah laut itu juga jaringan yang mungkin ke bawah angin gitu ya. Atau juga handphonenya masih handphone anak-anaknya gitu. Jadi masih butuh adaptasi, masih terasi nih. Nah, kalau yang untuk batik Aksara Karo itu sekarang masih dalam proses pembuatan lagi. Jadi batik itu sedikit sulit ya. Sama kok kayak batik-batik yang ada di Indonesia, kayak batik Jawa salah satunya. Masih pakai tradisional kan? Oke. Nah, sama juga kalau di batik Aksara Karo tuh masih ada yang tradisional. Jadi butuh waktu. Sekarang masih proses pelanjutan ya. Dari tim kakak dan juga masyarakat masih membutuhkan lagi, pembuatan lagi, baru nanti insya Allah kami pasarkan di pasaran atau ke konsumen lah ya, bisa kita bilang. Oke. Nah kebetulan Kak Naganya nggak bawa hasil dari batik karonya. Mungkin Iya. editor boleh tolong munculkan di sini bagaimana Oke. gambar hasilnya nanti. Boleh banget. Sangat keren ya. Nah Kak, kalau sejauh ini gimana tanggapan masyarakat Kak? Wah ini sangat berhasil ternyata. Ini sangat membekali kami masyarakat ternyata. Atau bagaimana? Luar biasa ya. Kami waktu sebelum berpisah ya di desa-desa, kedua desa itu masyarakatnya tuh pada menyampaikan, ya terima kasih karena dapat ilmu baru ya. Mereka tuh belum pernah kenal sama ilmu-ilmu yang alhamdulillah yang kami berikan gitu. Jadi mereka say thank you so much. Jadi mereka tuh dapat ilmu baru, terus mereka ketemu anak-anak baru dong ya pastinya. Terus juga mereka tuh jadi kebantu lah, yang awalnya mereka nggak tahu kalau kopi itu bisa diubah jadi apa gitu ya selain jadi produk kopi. Jadi mereka tuh lebih kebantu gitu. Sama juga dengan halnya ibu-ibu yang ada di kampung lain seberang tentang produk terasi gitu ya. Mereka jadi tahu produk terasi yang awalnya biasa aja gitu, Rp1.000, 500 perak gitu ya. Itu sebenarnya tuh bisa jadi terasi yang lebih high value bisa kita bilang. Jadi ya alhamdulillah mereka terbantu, dan kami juga meninggalkan satu buku pedoman gitu di masing-masing desa. Jadi mereka tuh menganggap kalau kami pergi it's okay karena ada buku panduan itu. Gitu. Jadi ibu-ibunya tuh bisa secara mandiri tuh nge-create si produk terasi sama batik Aksara Karo tadi. Oke. Jadi saya rasa juga dari sisi budaya juga diangkat di sini juga ya. Iya, benar Yang di banget. Desa Sakti tadi, gimana mereka kembali mengenal si aksara Batak Karo tadi. Iya. Gitu. Nah, kalau kedepannya nih Kak, Kakak ada rencana pengembangan bisnis baru lagi nggak untuk masyarakat? Kalau selanjutnya gitu ya, untuk masyarakat pasti ada ya insya Allah ya. Di desa kakak sendiri dong. Oke. Jujur aja, untuk desa sendiri tuh belum pernah tuh keluar aja gitu ya. Sekali-sekali harus kembali nih ke kampung halaman gitu ya. Kami tuh punya ada beberapa ibu-ibu yang punya bisnis. Nah, walaupun bisnisnya ya bisnis makanan, maksudnya yang udah banyak, kami akan tetap bantu, terutama kakak akan tetap bantu. Gimana promosi ya, marketing, ilmu bisnis lainnya itu pasti akan tetap diajarkan. Harapannya kakak bisa ngebantu, amin ya. Amin. Dan semoga bisa lebih luas lagi. Selain untuk masyarakat, kebetulan kakak juga ada bisnis nih, Dor. Ya, Buat. Tahu dong. betul ya. Jadi bisnisnya itu fashion di jilbab. Ini yang kakak pakai nih produk kakak sendiri. Wah, itu nama brandnya tuh Syafana. Coba. Iya, tuh udah beberapa kali tuh kena sentil ya sama dosen-dosen di bisnis. Nabila, bisnis kamu mana gitu ya? Keluar terus gitu ya. Oke Pak, iya sebentar lagi saya fokus lagi gitu. Jadi kakak tuh di bisnisnya dibantu ya sama Universitas Sumatera Utara di Musu Enterprise. Jadi sebentar lagi kakak akan fokus ke bisnis kakak juga. Gitu. Luar biasa. Thank you.
Nah, jadi tadi nih Kak ya, sosok Kak Nabila ini bisnis, bisnis, dan bisnis. Nah, karena kan Kakak juga seorang mahasiswa ya Kak, sibuk magang juga, dan jadi MC ngisi berbagai acara, dan bahkan ikut lomba juga gitu. Kami ini penasaran gitu Kak, dari seorang Kak Nabila ini, gimana sih ngatur waktu dari sekian banyaknya kesibukan itu? Luar biasa ya, ngatur waktu, manajemen diri juga tuh sebenarnya. Oke. Sebenarnya awalnya tuh ya, Dor, semuanya guys, itu agak keriuhan gitu ya. Gimana tuh? Jadi ngerasa zolim juga sama diri sendiri. Ngerasa zolim juga sama beberapa kegiatan yang kakak jalani, tapi nggak pure hatinya gitu, nggak pure batinnya di situ gitu. Jadi awalnya tuh keriuhan pastinya. Tapi lama-kelamaan kakak tuh feeling dong, yang mana sih kegiatan yang harus kita prioritasin. Gak semuanya dong kita prioritasin gitu, cukup satu dua mungkin, yang lainnya tuh yang bisa kita bantu di belakang stage atau di belakang panggung atau belakang layar gitu ya. Jadi kakak pilih tuh yang mana sih kegiatan yang prioritas. Terutama kalau misalnya kuliah, of course kuliah dong. Kalau misalnya nih kakak ada job MC, tapi kakak ada kelas gitu ya, kakak coba tanya atau kakak lihat dulu nih dosennya. Ini dosennya yang enak nggak ya, maksudnya yang enjoy nggak ya. Misalnya kakak kalau misalnya mau izin tetap ada surat dong ya. Jadi kalau misalnya kuliah bentrok sama job MC, kakak lihat dulu dosennya siapa. Kalau misalnya dosennya itu mungkin terlalu ya harus belajar, bukan terlalu sih, maksudnya mewajibkan anaknya tuh belajar, yang nggak usah dulu gitu ya, keluar-keluar. Oke, kakak ikutin kuliah dong pastinya. Tapi kalau misalnya dosennya tuh udah ceka-ceka gitu ya, ceka-ceka, Gimana tuh? iya, itu biasanya tuh kakak kasih surat izin, Pak izin dong bang, kak izin ada job MC, kakak paparin lah juga MC-nya gimana, kegiatan apa gitu. Karena di USU tuh banyak kok dosen yang ya udah kamu prestasi aja yang dikejar, oh ya udah itu job kok ambil aja gitu. Jadi anaknya tuh dibiarin berkembang kayak gitu. Jadi alhamdulillah kakak dikelilingi sama lingkungan yang supportive. Iya, alhamdulillah kali sejauh ini gak ada yang Nabila kamu gak usah ikut itu, Nabila kamu izin-izin aja gak usah ya gitu. Gak ada, alhamdulillah. Jadi kenapa kakak bisa manajemen waktu, karena lingkungan kakak benar-benar support gitu. Oke, dari kampus sangat mendukungmu. Mungkin dari keluarga juga mendukung kan? Alhamdulillah punya umi ayah adik yang support banget ya, walaupun sering ditinggal ya. Iya, fun fact juga, kakak anak pertama. Bukan fun fact sih, iya fakta ya. Kakak anak pertama perempuan dan punya adik perempuan, tapi semuanya alhamdulillah rela. Ya udah kalau misalnya mau kejar mimpi, kejar mimpi. Yang penting ingat ibadah, ingat orang tua, ingat keluarga, pulang. Oke, jadi dari sini juga kita lihat ya bagaimana tanggung jawab dari seorang Kak Nabila juga, gimana tanggung jawabnya kepada keluarga juga dan juga sebagai seorang mahasiswa di kampus. Sangat luar biasa dan sangat menginspirasi tentunya. Luar biasa ya cerita dan pengalaman Kak Nabila tadi, dan semoga apa yang diharapkan, apa yang direncanakan oleh Kak Nabila ke depannya dapat sukses, berjalan dengan lancar. Nah, kalau dari Kak Nabila nih, ada nggak sih pesan yang pengen disampaikan kepada anak muda lainnya supaya yang mau berkontribusi kepada masyarakat, boleh dong gitu. Oke, wah ini closing statement atau wejangan ya biasanya. Nah, satu kata nih guys. I just wanna say, untuk kalian, pemuda-pemudi Indonesia, khususnya Sumatera Utara, jangan pernah membuang waktu-waktu kalian, atau manfaatkanlah waktu yang ada. Karena dari waktu itu, kamu bisa dapetin skill apa aja zaman sekarang. Udah mudah banget. So, misalnya kamu udah dapetin salah satu skill aja, misalnya skill bisnis, kembangin. Dan kalau kamu udah ngembangin satu skill, jangan biarkan skill itu untuk diri kamu aja. Usahakan skill kamu bisa bermanfaat juga untuk orang di sekitar kamu. Dan satu lagi, kalau kamu mau berprestasi, kalau kamu mau terus berkiprah ya di dunia, tetap ingat keluargamu. Karena ya support system terbaik pemuda-pemudi sekarang adalah keluarga. Atau usahakan dapat lingkungan yang baik. Gitu sih. Jadi pemuda-pemudi sekarang tuh benar-benar harus dirangkul ya, sama lingkungan-lingkungan yang baik. Gitu dah. Terima kasih Kak Nabila sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Semoga anak muda di luar sana semakin terinspirasi tentunya untuk berbuat banyak hal ya, memanfaatkan waktunya seperti yang Kak Nabila katakan tadi, dan untuk semangat berkontribusi kepada masyarakat. Nah, itu tadi. Terima kasih juga buat para penonton yang sudah menyaksikannya sampai akhir, dan untuk itu sampai jumpa di episode berikutnya.